Di awal scene memperlihatkan Lu Xiaolin yang terhempas bersamaan juga dengan bawahannya. Lalu Lu Hao pun berkata, "Lu Xiaolin, apa kau tahu seperti apa penderitaanku sejak meridianku dihancurkan?" Lu Xiaolin yang melihat Lu Hao ingin membunuhnya gemeteran ketakutan. Lu Hao menusukkan pedangnya ke arah, sepertinya itu ke arah sensitif pria guys. Lalu berkata, "Apa kau mengerti penderitaanku? Serangan ini balasan untukmu." Lalu menusuk kembali dan berkata, "Serangan ini balasan untuk kakekmu, Tian Yun." Terlihat cipratan darah yang banyak. "Hentikan! Ah!" Lu Xiaolin berteriak memohon. Lalu terlihat Lu Hao sembari mengayunkan kembali pedangnya dan berkata, "Serangan ini hukuman yang pantas kau terima, pengkhianat." Sembari dia menusuk tubuh Lu Xiaolin yang tepat berada di biji masa depannya. Seketika itu bijinya pun hancur. Dengan gemetaran, Lu Xiaolin pun berkata, Kau pecundang sampah sepertimu beraninya merusak kultivasiku." Lu Hao berkata, "Aku hanya melakukan apa yang kau lakukan padaku. Perbuatan kakekmu juga, kau harus merasakan balasannya." Lalu Lu Hao melesat pergi menjauh dari tempat kejadian itu. Lalu orang-orang di tempat itu berkata, Lu Xiaolin dihajar habis-habisan oleh Lu Hao. "Ini gawat, kultivasi tuan muda telah dihancurkan Lu Hao di toko senjata." Beralih ke kediaman Lu Tianyun, yang dimana saat ini sangat marah mengetahui keadaan cucunya. "Ini penghinaan, beraninya dia menyakiti cucuku. Seperti ini, cari dia meski harus menggali lubang tikus. Kita harus menguliti dan mencincang Lu Hao," perintahnya pada dua bawahannya. Saat semua orang sedang melakukan pencarian di setiap sudut kota, "Bicaralah, apa kau pernah melihat orang ini?" tanya orang dari klan Lu yang menunjukkan poster gambar wajah Lu Hao pada seorang pria. Orang itu menjawab dengan ketakutan, "Tidak, aku tidak melihatnya." Dan mereka tidak tahu bahwa Lu Hao sudah meninggalkan kota dan bersembunyi di pegunungan liar. Lalu scene berpindah pada 3 hari kemudian. Terlihat Lu Hao sedang duduk dalam meditasinya, lalu bergumam, "Konon orang yang membangkitkan darah naga suci bisa memulihkan meridian bela dirinya dan mengembangkan meridian warisan yang melebihi meridian ilahi. Tapi kenapa setelah bangkit, aku bahkan tidak bisa memulihkan meridian dasarku? Apa aku harus menggabungkannya dengan teknik leluhur klan Lu, 9 transformasi naga emas?" Menurut legenda, 9 transformasi naga emas merupakan teknik kultivasi terkuat. Setelah melakukan 9 transformasi, seseorang bahkan bisa menantang langit dan bumi dengan tubuh emas tak terkalahkan. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun dilatih oleh murid-murid klan, ternyata tidak ada gunanya dan sekarang menjadi teknik buangan. Tapi, teknik 9 transformasi naga emas dipelajari oleh semua keturunan klan Lu, jadi tak ada salahnya dicoba. Aktifkan teknik. Sebulan setengah kemudian, terlihat Lu Hao yang sedang bermeditasi memancarkan sebuah aura berwarna emas. Berhasil, tak hanya memulihkan meridian dasarku, kultivasiku juga kembali ke tahap kedua Qi Condensation. Memang benar teknik 9 transformasi naga emas harus digunakan bersamaan dalam darah naga suci. Terlebih, aku bisa membuka meridian warisan. Katanya kecepatan kultivasi meridian setara dengan kecepatan kultivasi 5 meridian dasar.
Dan jika dua orang memiliki level kultivasi yang sama, yang memiliki meridian warisan, memiliki kekuatan bertarung lebih besar daripada orang yang memiliki 5 meridian dasar. Setelah memulihkan 3 meridian dasarku yang lain, kecepatan kultivasiku akan melampaui jenius yang memiliki 8 meridian dasar. Ya, meridian dasar maksimal ada 8, sedangkan meridian warisan tidak ada batasnya. Meski membuka meridian warisan sangat sulit dan membutuhkan kondisi khusus atau harta karun langka, siapa tahu aku bisa membuka meridian warisan lain ke depannya. Tua bangka Lu Tianyun, meski kau berada di tahap 6 Truki, aku yakin hari kematianmu takkan lama lagi, ucap Lu Hao sembari melangkahkan kakinya seraya tersenyum. Jauh di kedalaman hutan di luar kota, terlihat seekor monster mutasi Howling Moon Azure Wolf yang kini sedang berhadapan dengan Lu Hao. Lu Hao pun bergumam, kekuatan Howling Moon Azure Wolf setara ahli bela diri tahap 3 Ki Condensation. Apa aku yang masih di tahap kedua Ki Condensation bisa mengalahkannya? Terlihat monster itu pun menyerang Lu Hao. Lu Hao pun melaju dan berkata, "Majulah," dan slash. Keduanya pun melakukan serangan satu sama lain. Lu Hao dengan pedangnya, sedangkan Azure Wolf menggunakan cakarnya. Lu Hao mendarat dengan sangat gagahnya, menebas monster Azure Wolf tadi. Dan pak, monster itu pun tumbang hanya dengan satu kali serangan oleh tebasan Lu Hao. Aku berhasil membunuhnya. Senyum sumringah Lu Hao terpancar setelah membunuh monster tersebut. Barusan aku menerima serangan Howling Moon Azure Wolf dengan tubuhku dan hanya terkena bekas cakaran. Sepertinya darah naga suci membuat tubuhku jadi sangat kuat. Kebanyakan monster memiliki kristal monster di tubuhnya. Kristal monster memiliki energi monster yang bisa digunakan untuk menyempurnakan serta memperkuat kultivasi. Kristal tersebut merupakan material berharga yang dibutuhkan praktisi bela diri. Bagus, ada satu, ucap Lu Hao yang mengambil esensi monster tersebut. Dasar anjing kampung, kau bersembunyi di sini rupanya, teriak seseorang yang mengejutkan Lu Hao. Lebih baik aku tak bisa kembali ke klan utama daripada tidak menemuimu. Hari ini aku pasti akan mencincangmu dan menjadikanmu makanan anjing, ucap Lu Xiaolin yang datang tiba-tiba. Lu Xiaolin, bukankah kultivasimu sudah kuhancurkan? Ucap Lu Hao. Setelah kau menghancurkan kultivasiku, klan utama mengirimkan seorang ahli For Realm Secret ke kota Tiankoi. Mereka memulihkan dan menyelamatkanku, ucap Lu Xiaolin dengan tersenyum sinis. Ahli dari For Realm Secret? Gumam Lu Hao. Tak usah banyak bacot, orang mati. Kau berhasil mengalahkanku karena serangan diam-diam. Hari ini aku sangat siap. Tak akan kubiarkan kau hidup. Semuanya serang. Yang berhasil memenggal kepalanya dapat hadiah besar, ucap Lu Xiaolin yang menyuruh dan memerintah dua orang di belakangnya. Serang. Barusan aku melihatnya mengalahkan Howling Moon Azure Wolf sendirian, hanya dengan satu serangan kekuatannya itu, ucap para bawahannya. Ahli bela diri tahap 4 Ki Condensation pun mungkin tak bisa melakukannya. Dan brak, bawahannya itu pun ditinju oleh Lu Xiaolin. Dasar sampah, menurunkan tekad bertarung rekanmu demi melindungi dirimu. Mana mungkin sampah Lu Hao itu membunuh Howling Moon Azure Wolf, ucapnya dengan geram.
Lihatlah, aku akan membantainya. Lalu Lu Xiaolin melompat sembari dia menggunakan sebuah teknik yang menggunakan telapak tangan dengan berwarna hijau. Lu Hao yang melihat itu hanya tersenyum. Bahkan anak buahmu lebih bijak darimu, tapi kau malah cari mati dengan melawanku. Lu Hao dengan senyumnya menerjang ke atas untuk menahan serangan dari Lu Xiaolin. Tuar! Bentrokan antara kedua serangan dan teknik pun terjadi, yang membuat ledakan besar. Lu Xiaolin tertawa puas. Kau pikir teknik telapak tangan tahap pertama bisa mengungguliku yang di puncak tahap ketiga? Lu Hao, akan kuubah tubuhmu menjadi abu dan tulang-tulangmu hancur lebur, ucap Lu Xiaolin dengan mata melotot. Namun terlihat saat bentrokan mereka berdua, telapak tangan dari Lu Xiaolin itu ditembus oleh serangan Lu Hao. Lu Xiaolin pun terkejut. Telapak tanganku ditembusnya. Ini terlihat sebuah energi dengan berbentuk naga menyerang yang menembus teknik telapak tangan Lu Xiaolin, yang dimana membuat Lu Xiaolin terkapar. Lu Xiaolin dikalahkan, ucap para bawahan Lu Xiaolin yang melihat Lu Xiaolin sudah tergeletak, lalu menyemburkan seteguk darah merah lagi. Lalu Lu Hao berkata, meski kami berdua sama-sama menggunakan teknik peringkat kuning, telapak penghancur gunung, dengan adanya berkat darah naga suci dan teknik 9 transformasi naga emas, perbedaan kekuatan kami layaknya langit dan bumi. Lu Xiaolin, waktu itu aku mengampunimu, tapi kau sendiri yang cari mati, ucap Lu Hao yang menghampiri Lu Xiaolin yang sudah tergeletak tak berdaya. Lu Hao, ampuni nyawaku, ucap Lu Xiaolin yang sudah ketakutan. Hari ini, ucap Lu Hao yang sangat geram, sembari dia mengangkat kakinya untuk menginjak Lu Xiaolin. Akan kupastikan kau benar-benar mati. Dan bak! Seteguk darah Lu Xiaolin keluarkan setelah diinjak oleh Lu Hao. Terlihat sepertinya Lu Xiaolin sudah tak berdaya dan tak bernyawa. Para bawahannya pun berlutut. Lu Hao, ampuni nyawa kami dipaksa melakukan ini. Kami tak ada niatan melawanmu, ucap mereka yang meminta ampun kepada Lu Hao. Kalau kalian ingin hidup, hiduplah. Tapi beritahu aku, kesepakatan apa yang dimiliki para ahli For Realm Secret yang Lu Xiaolin sebut tadi, ucap Lu Hao dengan tatapan tajamnya. Enyahlah. Baik. Mereka pun berhamburan berlari meninggalkan Lu Hao. Ternyata klan utama Lu menemukan tanah yang diberkati, yang cukup besar untuk mengakomodasi ratusan ribu orang. Dan lebih hebatnya, mereka mengirimkan seorang ahli For Realm Secret. Mereka bahkan memerintah cabang luar keluarga Lu datang ke kota Tiankoi. Dan mereka bilang kalau ahli ini mencari keberadaan orang tuaku dan berniat mencegahku kembali ke klan utama. Bukankah orang tuaku mati tragis, terbunuh monster saat menjalankan misi? Apa ada yang mencurigakan di balik kematian mereka? Seni bela diri dibagi menjadi 10 tahap utama. Setiap tahap utama dibagi menjadi 9 tahap cabang. Tahap utama antara lain Body Tempering, Ki Condensation, True Ki, dan Holy Martial. Lalu Yellow Extreme, Frozen Extreme, Earth Extreme, dan Heaven Extreme, yang secara keseluruhan dikenal sebagai For Realm Secret. Sosok yang mencapai For Realm Secret merupakan ahli bela diri terbaik di kekaisaran.
Konon setelah tahapan For Realm Secret, masih ada tahapan Legendary Return to Origin dan Martial God. Tapi saat ini aku sedang diincar oleh para ahli tahap For Realm Secret. Tekanan mereka saja sudah luar biasa.